Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jika Anda bosan dengan ceramah ustadz yang itu-itu aja, bosan dengan khotbah pemuka agama yang itu-itu aja dari tahun ke tahun, maka Anda harus mencoba khotbahnya Ustadz Saiful Karim. Mungkin khotbahnya atau ceramahnya Saiful Karim lebih cocok pada Anda. Jadi saya melihat ya, Ustadz Saiful Karim ini sering dibenci netizen warga Konoha. Netizen warga Konoha yang maha besar, yang maha benar, yang tidak pernah salah. Sering dihujat ya, sering disalahpahami. Karena apa? Apa alasannya? Kalau saya melihat ya, kenapa beliau ini sering dihujat ya, sering disesat-sesatkan? Apa alasannya? Karena beliau ini berbeda dengan pemuka agama lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ustadz Saiful Karim ini benar-benar sesat? Apakah Ustadz Saiful Karim ini liberal? Apakah Ustadz Saiful Karim ini sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam? Jadi di sini saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada netizen, saya tidak berpihak pada Ustadz Saiful Karim, saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya netral ya. Saya menilai Ustadz Saiful Karim ini dari pemikiran-pemikiran yang rasional gitu, dari kejujuran ya. Menarik untuk kita bahas ya. Sebelum saya bahas apakah Ustadz Saiful Karim ini sudah melenceng dari nilai-nilai Islam, saya akan bahas dulu ya, kenapa warga Konoha itu tidak suka yang namanya perbedaan. Kenapa? Why? Jadi ini ada korelasinya ya, makanya saya jelaskan dulu ya. Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, Konoha itu sebenarnya sangat tidak suka yang namanya perbedaan. Rata-rata warga Konoha, enggak semuanya tapi ya, rata-rata warga Konoha itu sangat tidak suka yang namanya perbedaan. Apa alasannya? Bukankah warga Konoha itu berbeda-beda suku, ya, berbeda ras, ya, berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda agama apalagi. Tapi bersatu tuh, kita kan bersatu warga Konoha. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya kalau boleh jujur, persatuan kita itu persatuan yang dipaksakan. Ibarat kawin ya, kita itu kawin dipaksakan, perjodohan gitu. Karena dipaksa, bukan karena sukarela. Apa alasannya? Apa buktinya warga Konoha itu tidak suka perbedaan? Salah satu contoh misalnya, kalau misalnya ada ustadz yang berbeda pandangan, maka akan dibenci ya. Contoh yang lebih simpel misalnya, kalau misalnya saya bahas tentang ustadz tertentu, pemuka agama tertentu, maka netizen warga Konoha akan menghujat gitu. Oh, dulu saya sangat suka channel ini, tapi sekarang sudah tidak subrek lagi, saya unsubrek. Padahal di sisi lain saya juga puji-puji pemuka agama itu. Jadi pemuka agama itu tidak boleh kita melihat bahwa pemuka agama itu sempurna seperti Tuhan, nggak boleh. Pemuka agama punya kelemahan dan kekurangan, punya sudut pandang yang berbeda juga. Jadi ngapain kita musuhin ya kan? Ngapain kita harus menghujat ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu tidak suka yang namanya perbedaan? Apa alasannya? Setelah saya mengamati, memperhatikan, salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena dari sejak kecil ya, garis bawahi ya, dari sejak kecil warga Konoha itu sudah diajarkan yang namanya intoleransi atau ketidaksukaan untuk melihat hal yang berbeda. Ya. Jadi dari kecil kita itu sudah diajarkan untuk membenci yang berbeda, anti perbedaan. Apa itu? Buktinya. Sesimpel misalnya, kalau waktu kita di sekolah dulu, kita selalu disuruh pakai sepatu warna hitam ya. Di Konoha tapi ya. Bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Ini hanya di Konoha. Jadi di Konoha biasanya murid-murid disuruh pakai sepatu warna hitam. Tapi tidak ada satupun guru atau murid mempertanyakan, kenapa harus pakai sepatu warna hitam? Kenapa? Apakah sepatu warna hitam ini ada hubungannya dengan IQ seseorang? Ada hubungannya dengan SDM seseorang? Ada hubungannya dengan kualitas pendidikan di Konoha? Nggak ada. Apa buktinya? Buktinya pendidikan Konoha itu dari dulu sampai sekarang selalu dikata-katain PISA, salah satu organisasi pengamat pendidikan di dunia.
Kita itu ranking PISA itu terjerembab paling terakhir. Pendidikan Konoha itu tertinggal 180 tahun dari negara maju. Di negara maju itu nggak harus pakai sepatu hitam, nggak harus ditetapkan merek sepatunya seperti ini, ya celananya seperti ini, bajunya seperti, nggak seperti itu, rambutnya harus seperti, nggak seperti itu. Jadi semenjak kecil ya kita sebenarnya sudah diajari untuk membenci perbedaan dari kecil, sehingga ini terbawa-bawa saat kita dewasa, saat kita sudah menjadi orang tua, menjadi netizen seperti sekarang ini. Sama halnya dengan pemuka agama bernama Ustadz Saiful Karim. Kenapa beliau ini sangat dibenci atau dihujat? Karena berbeda, cara berpikirnya berbeda sehingga dihujat, dibenci. Siapa sebenarnya Saiful Karim ini? Sebenarnya kalau boleh jujur, Saiful Karim ini lebih layak disebut seorang akademis daripada seorang pemuka agama, karena beliau ini berprestasi dalam bidang fisika. Beliau ini adalah seorang dosen ya di salah satu universitas ternama di Konoha. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Ustadz Saiful Karim ini Ustadz Tasawuf atau Ustadz Makrifat, banyak yang mengatakan seperti itu ya, terutama di sosial media. Menurut saya Ustadz Saiful Karim ini lebih cocok disebut sebagai ulama kontemporer. Apa itu kontemporer? Ulama yang up to date, ulama yang kekinian, ulama yang tidak kolot, ulama yang bisa menyesuaikan diri dengan zaman, ya, atau ulama reformis. Karena saya melihat pandangan-pandangan beliau ini sangat reformis ya. Saya aja sebagai nonis sangat suka mendengarkan khotbah-khotbah daripada ulama Saiful Karim ini, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya membenci agama tertentu, enggak. Saya membenci kelakuannya. Ya, kalau ustaz seperti Saiful Karim ini banyak di Konoha, Konoha SDM-nya pasti sangat maju. Tapi karena SDM Konoha itu kan masih, mohon maaf ya, terjerembab, sehingga sangat susah memahami ustaz-ustaz seperti ini. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah diajarkan anti perbedaan. Kita sudah diseragamkan, ya. Seperti yang saya katakan tadi itu, analogi sepatu itu. Kemudian ada beberapa alasan Saiful Karim disebut ustadz kontemporer dan ustadz reformis. Apa itu? Pemikiran-pemikiran yang memiliki seperti pemikiran yang modern ya, berbeda dengan ulama-ulama tradisional. Jadi ini menantang sebenarnya. Kalau Anda yang nonton video ini bosan dengan ulama-ulama tradisional yang itu-itu aja, yang bikin ngantuk dari dulu sampai sekarang, itu aja diulang-ulang, maka Anda sangat cocok dengan seorang ulama bernama Saiful Karim. Kenapa beliau ini sangat berbeda? Dugaan saya karena beliau ini sangat akademis ya. Jadi melihat suatu hal itu termasuk agama, itu memandang agama itu ya harus akademik, harus up to date ya. Jadi ini akademis, ini agama. Ya, agama kan sebenarnya kalau boleh jujur ya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Nggak pernah mengikuti zaman. Iya, mengikuti zaman ya biasanya tafsir-tafsirnya. Tapi kalau misalnya ada seorang akademis menafsirkan agama dengan pemikiran-pemikiran yang up to date seperti sekarang ini, biasanya mereka akan dibenci, disalahpahami. karena ya SDM kita, lagi-lagi SDM kita. Kemudian beliau ini juga sangat kritik terhadap tradisi ya, sangat kritis ya. Saiful Karim seringkali mengkritik tradisi dan pemikiran ulama tradisional yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern ya. Tapi warga Konoha berpikir bahwa kalau kita mengkritik agama tertentu, maka kita akan dikatain sesat. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Ya sok taunya apa? Biasanya saya kalau mengkritik agama tertentu di Konoha ya, mereka berpikir saya membenci agama itu. Padahal karena mereka saja yang anti kritik. Sedikit saja kita kritik, sedikit saja mereka akan kejang-kejang, tantrum berjamaah. Gitu ya biasanya. Kemudian fokus pada isu-isu sosial dan politik ya. Saiful Karim ini saya melihat ya sangat fokus pada isu-isu sosial dan politik daripada isu-isu teologis dan fikih. Ya, saya sependapat dengan Pak Saiful Karim ini. Karena apa? Karena suka tidak suka, mau nggak mau, politik itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang bisa ngatur agama itu ya politik. Yang bisa bikin undang-undang tentang agama itu ya politik. Apalagi.
Jadi sangat merugi ya menurut saya pribadi kalau kita tidak melek politik, kalau kita tidak suka yang namanya politik. Ya, saya tidak menyuruh yang nonton video ini untuk terlalu fanatik dalam berpolitik, karena di Konoha itu saya melihat orang mengerti politik itu biasanya orang yang fanatik terhadap politisi tertentu, misalnya Prabowo. Ya, dia akan membela macam-macam Prabowo walaupun Prabowo melakukan kesalahan. Itu kan namanya fanatik. Kalau kita mencintai Pak Jokowi, kita akan membela mati-matian walaupun Pak Jokowi salah. Kalau Pak Jokowi misalnya salah, kita akan bela mati-matian. Pak Prabowo juga seperti itu. Kalau kita membenci Pak Prabowo, kita akan membenci mati-matian. Padahal Pak Prabowo juga punya kelebihan dan kelemahan. Jadi hal seperti ini yang tidak saya sukai ya dalam pandangan politik warga Konoha ya. Kita tuh masih kekanak-kanakan dalam berpolitik. Politik itu tidak seperti itu ya. Menurut saya pribadi, politik itu cara ya. Cara untuk apa? Untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Cuman kadangkala politik ini dimanfaatkan bagi kepentingan atau golongan tertentu sehingga banyak yang membenci politik ya. Anak-anak muda juga banyak yang benci politik karena apa? Karena mulai daripada DPR di Konoha itu kan citranya itu sangat jelek banget, sangat brutal banget, banyak yang korupsi dan lain sebagainya. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa Ustadz Saiful Karim ini adalah ustadz atau ulama makrifat. Menurut saya enggak. Biasanya ulama makrifat itu ya fokus dalam spiritual dan mistikisme ya. Sementara Saiful Karim ini lebih fokus pada isu-isu sosial dan politik ya. Karena ulama makrifat ini harus memiliki pengetahuan yang sangat mendalam ya terhadap ideologi agama terdahulu ya. Dogma-dogma tertentu. Biasanya seperti itu saya melihatnya. Dan saya lebih memilih beliau ini ke Ustadz up to date ya, Ustadz kekinian, Ustadz kontemporer. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa warga Konoha itu sangat tidak suka yang namanya perbedaan selain dari didikan waktu di sekolah ya dan lain sebagainya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal selanjutnya misalnya karena budaya paternalisme. Jadi warga Konoha itu memiliki budaya paternalisme yang sangat-sangat kuat ya, dimana orang tua dan pemimpin dianggap sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan. Itulah alasannya kenapa warga Konoha sering mengutarakan kalimat-kalimat, tahu apa tuh tentang agama? Kamu lebih hebat daripada pemuka agama itu. Kamu lebih hebat daripada itu. Kamu lebih jago daripada itu. Kok kamu menantang ulama itu? Jadi warga Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Ini adalah faktor budaya dari paternalisme. Paternalisme ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh karena zaman dulu kan warga Konoha itu sangat feodalistis ya. Jadi semua hal itu bersumber dari raja. Apapun itu, peraturan, semua hal raja nggak boleh ditentang. Sehingga apa? Sehingga kita menganggap bahwa raja itu adalah utusan Tuhan. Dan apapun yang dilakukan oleh raja itu kita akan menghormati. Jadi fanatisme ini sebenarnya bermuncul dari situ ya. Berawal dari situ. Dari apa? Dari fanatisme kita terhadap raja zaman dulu. Ini biasa disebut dengan budaya feodalisme. Budaya feodalisme ini juga mempengaruhi pola pikir kita dalam beragama. Sebenarnya kan dalam agama itu nggak ada yang namanya feodalisme kan. Adanya kesetaraan, egaliter ya. Rata-rata agama di Konoha itu kan seperti itu. Tapi budaya feodalisme ini terbawa-bawa dalam beragama juga. Kalau kita perhatikan misalnya, kenapa di Konoha itu banyak warga Konoha yang mengatakan, pemuka agama ini adalah panutan. Ini adalah pemuka agama yang terbaik seantero dunia. Sehingga apa? Sehingga kita fanatik buta menganggap bahwa pemuka agama itu seperti raja. Bahkan di sekolah-sekolah juga seperti itu, saya melihat di sekolah pesantren, di sekolah-sekolah agama lainnya. Kita menganggap bahwa guru-guru ya, pengajar kita itu seperti utusan Tuhan, seperti raja. Kita tidak boleh menentang. Sehingga terjadi hal-hal seperti misalnya
Ya, seperti video-video yang viral di sosial media, seorang santri berjongkok merangkak hanya mengambil nasi bungkus, hanya meminta nasi bungkus. Ya udah kayak, mohon maaf ya, udah kayak monyet-monyet aja kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi karena apa? Karena feodalisme. Ini bentuk dari feodalisme dalam beragama. Dalam beragama kita itu harus saya akui ya, masih sangat feodal. Itulah alasannya kenapa ustadz-ustadz seperti Ustadz Karim yang pemikirannya beda itu selalu ditentang ya. Kenapa? Karena beliau ini memutus ya, atau mengkritik ulama-ulama tradisional di Konoha itu yang pemikirannya itu ya yang sangat ya apalah ya begitulah. Susah saya jelasin, nanti banyak yang tersinggung. Kemudian kurangnya kepercayaan diri ya. Masyarakat Konoha itu memiliki kurang kepercayaan diri dalam menghadapi perbedaan dan keberagaman. Kita tuh cenderung tidak percaya diri. Kalau misalnya ada yang berbeda itu kita akan menghujat ya, sama seperti di sekolah. Seperti saya katakan tadi itu. Kenapa ada orang yang pakai sepatu selain warna hitam dikata-katain di sekolah? Kenapa? Kenapa kita harus menentang? Apa alasannya? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oh itu kan bagian dari berdisiplin, apa hubungannya disiplin dengan sepatu? Yang benar aja. Setahu saya disiplin itu yang paling berpengaruh itu ya on time ya. Kalau misalnya ke sekolah on time, kalau ngerjain PR on time ya, menurut saya seperti itu disiplin. Bukan ke sepatu seragam, ini kan sudah logical fallacy, nggak ada hubungannya. Bahkan ya, mohon maaf, guru-guru di Konoha itu nggak bisa berpikir sejauh ini ya. Guru-guru juga masih berpikir bahwa ya orang yang disiplin itu, siswa yang disiplin itu yang menggunakan sepatu warna hitam semuanya seragam gitu. Jadi tidak langsung mereka ini mengajarkan yang namanya intoleransi ya, tidak suka yang namanya perbedaan. Apa masalahnya kalau kita pakai warna coklat misalnya, atau warna merah misalnya? Apa masalahnya? Apa hubungannya dengan IQ kita? Nggak ada kan? Nggak ada hubungannya. Dan anehnya para guru-guru juga tidak bisa sampai berpikir sejauh kenapa murid itu harus dipakai. Maksudnya harus disuruh pakai sepatu warna hitam. Kenapa? Harusnya kan guru berpikir seperti itu. Apakah sepatu warna hitam ini berhubungan dengan SDM seseorang? Harusnya kan seperti itu. Jadi sedari kecil kita sebenarnya udah diajarkan tentang intoleransi, anti dalam perbedaan, dengan embel-embel disiplin. Sama halnya dengan beragama. Kalau boleh jujur, warga Konoha rata-rata seperti itu kok. Kenapa agama kamu itu berbeda? Kenapa kamu tidak menyembah agama kita? Kenapa kamu sesembahannya lain? Kenapa kamu menyembah seperti ini? Kenapa nggak tidak seperti ini? Ya, tanpa kita sadari kan seperti itu. Makanya banyak di sosial media di Konoha sekarang ini perdebatan ya. Kenapa kamu menyembah ini? Kenapa menyembah itu? Kenapa Tuhanmu seperti ini? Kenapa Tuhanmu tidak seperti ini? Kan banyak kan seperti itu di Konoha. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Ini adalah buah dari apa? Buah dari didikan masa kecil. Bahkan di keluarga juga kalau kita sadari ya. Orang tua dengan anak itu selalu menganggap bahwa anak itu nggak tahu apa-apa. Kalau dari kecil misalnya nih, anak kecil bertanya, Pah, kenapa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya anak kecil ngomong seperti itu, pasti orang tua akan ngamuk kan, masih kecil pertanyaanmu aneh-aneh, tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi orang tua di Konoha seperti itu. Alah, kamu kan masih kecil, kok kamu naik-naik gitu? Siapa yang ngajarin kamu? Wih, kamu bergaul sama orang itu ya. Kamu bergaul sama itu. Kamu kebanyakan nonton YouTube channel Rei Konoha ya. Rei Konoha itu sesat, jangan tonton ya. Jadi orang tua di zaman sekarang, warga Konoha itu masih seperti itu. Level atau taraf berpikirnya sama seperti itu. Ya mohon maaf ya, agak mirip-mirip seperti Simpanso ya. Dulu saya tidak percaya bahwa IQ warga Konoha itu mirip-mirip seperti simpanse, tapi melihat IQ warga Konoha itu ya, melihat kelakuannya, melihat
akhlaknya saya melihat, oh ternyata benar juga ya, nggak jauh beda juga ya apa yang dikatakan orang. Oh, ya mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya bayangkan perbedaan dalam beragama juga kita masih sangat menentang perbedaan. Bahkan ada kejadian-kejadian yang persekusi, membubarkan dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak suka yang namanya perbedaan. Ya, bahkan anehnya perbedaan ini diperuncing, dipertajam oleh apa? Dipertajam oleh ajaran-ajaran agama tertentu yang ada di Konoha. Ajaran-ajaran agama yang ada tertentu di Konoha itu biasanya pemuka-pemuka agama yang akan mengatakan, oh ini mau sesat, pemuka agama ini sesat, jangan ikutin. Oh itu sesat, jangan ikutin. Nggak boleh seperti itu. Selagi pendapatnya masuk akal, selagi pendapatnya bisa diterima akal sehat, selagi pendapatnya manusiawi, selagi pendapatnya akademik ya, selagi pendapatnya tidak ekstremis, selagi pendapatnya masuk akal dan bisa diterima dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, isok aja nggak jadi masalah. Kecuali pemikirannya itu bikin gaduh misalnya, bikin bikin orang jadi malas berpikir ya, jadi bodoh dan sebagainya, ya nggak jadi masalah kan. Cuman di Konoha pemuka-pemuka agama yang bikin umatnya bodoh ya itu biasanya yang disukai, dicintai. Kalau pemuka-pemuka agama yang bikin umatnya cerdas itu biasanya dibenci, dikata-katain sesat dan sebagainya, seperti Ustadz Karim ini. Saya tidak sepenuhnya memuji Ustadz Karim ini ya, karena beliau ini juga punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya beliau ini hidup di tengah masyarakat yang salah. Jadi lahir di zaman yang salah. Artinya beliau ini lahirnya di tahun 3000 ya, atau tahun 4000 ya. Biar apa? Biar Konoha itu bisa mengerti pola pikir daripada Ustadz Karim ini. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.